pajaknya harus dimasukkan juga sebagai parameter-parameter yang perlu. Nah, salah satu juga yang menjadi isu sekarang ini adalah ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Ruang fiskal daerah yang semakin terbatas ini diatur oleh pemerintah pusat. Nah, apakah penilaian keberhasilan satu daerah ini juga memasukkan variabel dana transfer keuangan daerah? Kemudian kalau kita mau dibilang daerah itu harus kreatif untuk meningkatkan PAD, sumber-sumber daya alam yang besar ya, itu dikuasai oleh pemerintah pusat. Daerah kita tidak menguasai tambang. Kita tidak menguasai tambang. Seperti kemarin tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi Maluku Utara. Itu karena tambang. Nah, pertanyaannya tambang ini kan ada umurnya. Dan ada penelitian yang mengatakan bahwa kemampuan pertumbuhan ekonomi hasil resources pertambangan itu jangka waktunya pendek. Dan dia akan kembali menjadi miskin. Nah, sehingga ini menjadi persoalan bagi kita. Untuk tidak hanya mengukur bahwa wah pertumbuhan ekonominya bagus, daya beli masyarakatnya tinggi, sampai berapa lama. Setelah resourcesnya hilang, habis, maka daerah itu menjadi miskin kembali. Itu menjadi perhatian kita. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah ketimpangan kualitas sumber daya manusia yang tadi saya sampaikan. Banyak daerah-daerah yang pertambangannya tinggi, ya, resources tinggi, itu anak-anaknya nggak sekolah. Yang dibiayai hanya tertentu CSR dari perusahaan dikirim ke luar negeri. Setelah mereka belajar di luar negeri, dia nggak balik ke daerahnya. Dia langsung kerja di Jakarta atau ditarik oleh perusahaan pertambangan itu kerja di kantor pusat karena kemampuannya. Sehingga daerah ampasnya saja yang tinggal. Tenaga-tenaga kerja yang kasar saja yang ada. Kemudian kita juga harus memperhatikan yang tadi saya sampaikan, kompleksitas wilayah dan hambatan geografis. Ya. Ini juga menjadi perhatian karena apa? Jalur transportasi, koefisien jalan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi keberhasilan satu daerah tidak terlepas dari adanya infrastruktur yang memadai. Kalau kita mau membangun suatu daerah tanpa infrastruktur, saya yakin itu berat. Dan arah kebijakan pemerintah pusat setiap kali pergantian presiden berbeda-beda arah kebijakannya. Pada saat Pak Jokowi membangun infrastruktur, setelah sekarang makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, jalan-jalan di daerah rusak semua. Kita tidak memiliki kemampuan keuangan daerah untuk membangun itu yang ada dari pemerintah pusat. Kemudian yang perlu juga kita pahami bahwa adanya beban administrasi yang sangat tinggi. Tadi sudah disinggung bahwa ya mudah-mudahan ini tidak akan menambah beban administrasi bagi pemerintah daerah. Sumber daya manusia ASN yang ada di daerah dengan permintaan dari kementerian lembaga untuk input inilah, laporan inilah, segala macam itu menghambat kinerja pemerintah daerah untuk turun ke lapangan. ASN-ASN kita sibuk dengan urusan administrasi. Karena kalau tidak akan ada punishment. Akan ada penilaian kinerja yang kurang. Penilaian kinerja yang kurang karena pelaporannya kurang akan mengurangi dana transfer keuangan daerah. Bahkan ada penalti, ditahan dulu dana bagi hasil kita dan sebagainya. Ini juga yang menjadi hal yang sangat penting. Sehingga ini membutuhkan sistem pengukuran yang membantu dalam pengambilan keputusan, artinya informasi atau hasil dari RJSS ini diharapkan membantu pemerintah daerah. Dan praktek baik ya yang diusulkan oleh APKASI dalam hal ini bahwa keberhasilan pemerintah daerah itu memang lahir dari bagaimana dia berinovasi. Tapi sekali lagi, inovasi yang kita lakukan itu adalah inovasi yang mengangkat kearifan lokal kita. Mungkin skalanya tidak besar. Tadi seperti tadi di dalam pemaparan, saya akan perhatikan Kabupaten Minahasa Utara itu dari Sulawesi Utara. Kota yang terbaik adalah kota Manado.
kabupaten terbaik yang ada di Sulawesi Utara adalah Kabupaten Minahasa Utara, tempat kami. Kami berusaha untuk membuka wilayah kami, ikut organisasi internasional, kami mendapatkan bantuan juga dari internasional. Ini adalah upaya-upaya inovasi kita untuk bisa mengakali supaya adanya tambahan anggaran yang bisa masuk di pemerintah daerah. Sehingga kami berharap bahwa RJSS ini akan menjadi instrumen yang membantu pemerintah daerah, bukan menghakimi kita. Jadi jangan sampai ini juga menjadi suatu penghakiman bagi kita. Ini daerah ini nggak benar nih, ini nggak begitu nih. Padahal kita perlu dibantu. Nah sehingga hal-hal untuk mempengaruhi keputusan dengan melihat posisi daerah, apa yang menjadi hambatan di sebuah daerah, ini diharapkan akan menjadi masukan juga bagi RJSS untuk kedepannya. Saya rasa itu yang boleh kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati atas tanggapannya. Mungkin sebelum saya pindah ke Apeksi, sedikit untuk konfirmasi Pak. Tadi terutama terkait dengan inovasi ya, yang Bapak sampaikan bahwa itu juga menjadi salah satu pilar di dalam penguatan kinerja pemerintah daerah. Saya ingin meng-highlight bagaimana menurut Bapak terkait leadership di situ gitu. Apakah inovasi ini memang harus dari atas atau sebenarnya bisa dari bawah sesuai dengan tadi, mengingat tadi kapasitas SDM-nya sangat terbatas. Kami paham bahwa SDM sangat tergantung kepada pemerintah pusat tadi ya, terutama terkait ASN gitu ya. Sehingga mungkin ruang-ruang sangat terbatas di pemerintah daerah. Saya ingin mendapat pandangan satu aja terkait bagaimana leadership ini penting di dalam mendorong inovasi daerah. Betul sekali Pak, memang leadership itu sangat penting, leadership kepala daerahnya ya. Saya periode pertama kabupaten kami kategori kurang inovatif. Akhir periode kedua kami di awal periode kedua, akhir periode pertama di awal periode kedua, kami oleh Kementerian Dalam Negeri sudah masuk kategori tertinggi, yaitu kabupaten sangat inovatif. Dan ini saya masukkan menjadi parameter pengukuran kinerja. Sehingga kita harus mengendorse memang perangkat daerah kita dalam kita memberikan penilaian kinerja. Memang top eksekutif itu, kepemimpinan itu kalau dia tidak memberikan tekanan arahan yang menyangkut kinerja mereka, karena sekarang kan apalagi saya menggunakan manajemen talenta dalam proses mutasi dan demosi. Ini kita bisa jadikan alat, kalau dia tidak inovatif maka dia kinerja akan turun. Nah ini yang akan memacu mereka. Tetapi kembali lagi saya sampaikan bahwa karena Kabupaten Minahasa Utara itu kabupaten yang berada di antara kota Manado dan kota Bitung Pak. Sehingga aksesnya mudah. Kita kabupaten berasa kota Pak. Jadi tidak mudah bagi daerah-daerah yang ada di pinggiran, Nias, Kepulauan Nias misalnya. Tidak mudah Pak. Dan bahkan karena saya di Apkasi, bahkan kepala daerah ada yang sampai menangis-nangis. Waduh Pak, kami udah nyerah lah di daerah. Seperti itu ya. Ini juga menjadi suatu PR juga. Ya, Baik, terima kasih Bapak Bupati. Mungkin saya pindah ke Bu Irma ya, terkait dengan Apeksi. Tentu tantangannya berbeda ya. Kota mungkin adalah pusat pelayanan ya, namun juga di situ penduduknya banyak, tapi kadang-kadang tidak semuanya punya potensi yang sama gitu ya. Mungkin bisa beri pandangan terkait dengan bagaimana kinerja sebuah pemerintah daerah harusnya bisa diukur dengan mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki oleh kota. Dan tadi juga pertanyaan yang sama seperti yang disampaikan ke Pak Bupati. Silakan Ibu. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin Bapak dan Ibu menyampaikan permohonan maaf dari Pak Direx karena beliau saat ini berada di DPD juga untuk dialog sama dengan Komite 1 DPD terkait desentralisasi fiskal. Mohon izin mewakili beliau. Terkait dengan RGSS ini sebenarnya Apeksi bersama dengan tim Chandler sudah mungkin sekitar 2 kali melakukan diskusi pendalaman terkait metode dan indikator di dalam RGSS. Kami mengucapkan terima kasih karena bisa berpartisipasi di dalam tahapan awal mendiskusikan hal ini. Nah, terkait tantangan kami mencatat ada sekitar 3 poin. Yang pertama adalah tantangan kepastian regulasi dan integrasi sistem tata kelola pemerintah daerah.
Ini maksudnya adalah ketika pemerintah daerah berhasil mencapai target dan programnya seringkali mengalami kendala pada justru di tahapan evaluasi. Evaluasi, pengawasan, dan pelaporan itu justru menjadi masalah. Jadi kami melihat bahwa antara perencanaan, penganggaran, dan program ini seperti terkotak-kotak ketika masuk ke dalam tahapan pelaporan dan pengawasan. Jadi tidak terintegrasi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah catatan kami adalah adanya aspek pembiayaan daerah dan efisiensi aparatur sesuai kebutuhan. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Bapak Bupati Jombang tentang keterbatasan anggaran, kemudian SDM, kemudian yang saat ini mungkin menghadapi tantangan paling berat adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Yang terakhir, yang ketiga adalah catatan kami terkait tantangan adalah keberlanjutan berbagai indeks maupun penghargaan kinerja daerah. Jadi bagaimana sejauh ini bagaimana keberlanjutan itu dan pengembangannya sampai di mana untuk mendukung pemerintah daerah melakukan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Terkait pertanyaan tentang tadi Prof. Rafiq sampaikan terkait replikasi best practice, menurut pandangan Apexi itu bahwa tidak ada satu praktek baik yang bisa dan cocok direplikasi untuk semua daerah. Tapi Apexi mengusulkan agar praktek baik ini memiliki konteks dan penjelasan clustering. Jadi di cluster-cluster dan dikelompokkan sebagaimana best practice itu dimaksud gitu. Kemudian selain itu juga adanya lesson learn yang bisa dijelaskan di dalam referensi itu. Kondisi existing dari suatu daerah yang mempunyai baik practice dan lesson learn itu dijelaskan dengan baik sehingga pemerintah daerah yang lain bisa menggambarkan bagaimana kondisi existing yang harus ada ketika mereka melakukan replikasi. Mungkin begitu Prof. Baik, terima kasih Bu Irma. Mungkin sedikit konfirmasi ya, kalau di konteks kota sebenarnya kinerja suatu pemerintah kota itu paling banyak ditentukan oleh apa? Karena saya cukup yakin karakternya kan beda dengan kabupaten ya. Mungkin nanti Pak Dadang bisa menjelaskan sebagai kepala Bapeda dari Kota Depok. Tapi mungkin Bu Irma bisa mendapatkan masukan selama ini dari kota-kota yang ada di yang bergabung dengan Apexi, apa yang paling menjadi tantangan terbesar dari kota untuk bisa berkinerja baik gitu? Mungkin di tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai manifold functionnya itu Pak tantangannya sekarang. Baik, wah ini pas sekali karena di samping Firma ada Pak Dadang yang akan berbagi dari sisi perencanaan ya. Jadi mungkin saya memfollow up ke Pak Dadang terkait dengan tadi ya yang disampaikan tantangan-tantangan dalam perencanaan, bagaimana agar sebuah daerah ini benar-benar bisa membuat merefleksikan kondisi yang ada di dalam sebuah perencanaan yang implementable gitu ya, tidak mengawang gitu. Nah, oleh karena itu ada beberapa penggalian yang ingin saya sampaikan ke Pak Dadang ya. Pertama mungkin sebenarnya tantangan apa yang paling nyata dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan, khususnya daerah dengan karakter perkotaan atau mungkin tepatnya Depok gitu ya, yang dekat dengan Jakarta. Kemudian yang kedua di dalam penilaian kinerja selama ini seperti apa sih tanggapan Bapak gitu ya antara kesenjangan dan realisasinya gitu ya. Kan Bapak mungkin udah mengobservasi tadi banyak sekali indeks-indeks yang udah dikeluarkan, tapi ternyata mungkin ada yang cukup menjelaskan, ada yang kurang. Ini mungkin perspektif Pak Dadang selaku Kepala Bapperida bisa memberikan informasi. Kemudian yang berikutnya mungkin terkait data dan informasi nih Pak ya. Sebenarnya data dan informasi seperti apa sih yang paling dibutuhkan oleh pemerintah daerah agar dapat lebih tepat di dalam memberikan prioritas ya untuk meningkatkan perbaikan atas outcome-outcome yang ditargetkan baik oleh pemerintah maupun juga visi misi daerah. Dan terakhir mungkin saya ingin mendapatkan pandangan dari Bapak terkait SDGs ini
kira-kira punya potensi membantu pemerintah daerah dari sisi apa? Tentu dengan kelebihan dan kelemahannya yang ada, yang tentunya kami sedang berproses untuk terus mengembangkan. Dan saya kira masukan dari Bapak Ibu semua akan menjadi modal baik bagi kami untuk meningkatkan RJSS ini. Silakan Pak Dadang. Baik, terima kasih Pak Rofik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dengan waktu yang terbatas. Izin Pak Bupati, rekan kami Bu Tri dari Apeksi, kami memang intent komunikasi. Kebetulan di Bapeda itu ada forum bakti, forum kepala Bapeda Kota seluruh Indonesia, dan kami kebetulan pendiri forum untuk berbagi tadi, sharing dari pengalaman-pengalaman praktek baik di setiap kota. Izin Prof mendahului dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya mengawali dari filosofi pemerintahan sebetulnya. Jadi kalau kita ingin memperkuat rantai, maka mulai dari rantai yang akan putus. Jika kita ingin memperkuat kota atau daerah, mulailah dari mereka yang lemah. Mulai dari mereka yang miskin, kelompok-kelompok rentan, itu yang harus kita intervensi. Ketika kita mengintervensi mereka, maka kota secara berangsur-angsur akan kuat. Nah mungkin nanti hubungannya dengan RJSS, apakah ada nggak parameter itu? Gitu ya. Karena tadi Pak Denis di paparannya tidak ada tuh parameter kemiskinan misalnya, indikator kemiskinan tidak ada di dalam parameter RJSS misalnya, padahal itu perlu. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, tujuan pemerintahan itu adalah satu sebetulnya, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi indikator kesehatan masyarakat apa yang mau kita ambil? Apakah indeks pembangunan manusia kah? Atau indeks kebahagiaan kah? Atau peningkatan LVE yang tinggi kah? Atau seperti apa? Itu kita sepakati. Nah, itu adalah indikator, kalau kesehatan masyarakat adalah indikator outcome ataupun impact lah. Indikator prosesnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tadi adalah kalau di pemerintah daerah itu ada 32 urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan. Dalam proses itu bisa di-capture di dalam RJSS itu adalah inovasi untuk mewujudkan parameter kesejahteraan itu, inovasi dari setiap urusan itu apa. Nah ini pola pikir yang coba kami gunakan tadi setelah menyimak paparan Pak Denis. Tentu kota dan kabupaten itu sangat berbeda spesifikasinya. Contoh Kota Depok, luas wilayah hanya 200 km persegi, jumlah penduduk sudah 2,2 juta penduduk. Makanya tadi kalau kami dihadapkan pada parameter PDRB, pasti kita akan tertinggal. Karena pembagi dan pembilangnya gapnya sangat tinggi. Tetapi jumlah penduduk yang tinggi itu banyak disumbang oleh kontribusi migrasi dari wilayah-wilayah lainnya. Nah kan seperti itu. Jadi desakan migrasi itu menuntut pelayanan publik yang demikian tinggi, terutama di perkotaan. Satu, transportasi. Itu beban cukup tinggi. Kedua, perumahan yang layak. Ketiga, sumber daya air. Air minum terutama, dan masalah sampah dan banjir. Paling tidak ada 5. Maka 5 masalah perkotaan yang utama itu bisa dijadikan salah satu input parameter di dalam RJSS. Nanti dilihat seberapa jauh pemerintah daerah, pemerintah kota menyelesaikan 5 masalah utama pembangunan perkotaan itu. Gitu ya. Jadi kalau apa ukurannya nanti? Ukurannya nanti bisa terlihat capaian, ya tren, atau juga indeks kepuasan masyarakat yang bisa diukur dengan indeks kepuasan masyarakat misalnya bidang transportasi. Nah, contoh sendiri untuk Kota Depok. Ini ada laju pertumbuhan ekonomi, ada TPT, ada persentase penduduk miskin. Ini indikator makro udah biasa semua kabupaten kota. Apakah indikator makro ini akan dijadikan ya salah satu parameter di dalam mengukur kartu sukses ya? Keren nih Pak Rofik. Ketika bilang kartu sukses Kabupaten Minahasa, Pak Bupati udah deg-degan pasti. Betul ya Pak Bupati ya? Ya. Kartu sukses Kabupaten Cianjur, ini Kepala Bapeda Cianjur ada di sini. Kartu sukses Wali Kota Depok, itu pasti deg-degan. Tapi saya sangat mensupport ini RJSS jika ini Pak Denis,
Jika RJSS ini menjadi simpul dari semua ukuran, semua indeks yang tersebar saat ini di semua kementerian yang membingungkan daerah, yang memberatkan daerah. Jujur, setiap urusan pemerintahan, setiap kementerian memiliki parameter-parameter yang harus kita penuhi. Contoh, mohon maaf ya, saya tidak menyinggung kementerian. Salah satu kementerian yang mengurusi urusan pengendalian penduduk misalnya. Ada 30 parameter yang harus kita penuhi. Satu. Belum lagi di LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seluruh urusan pemerintahan, 32 urusan itu harus kita penuhi. Belum lagi ada SPBE, belum kota sehat. Ya. Dan ini banyak sekali indeks dan RJSS hadir harus menjadi simpul dari semua itu. Contoh mohon maaf, pada zaman Orde Baru ya, ada namanya Parasamya Purna Karya Nugraha. Itu ada satu-satunya penghargaan untuk pemerintah daerah yang berhasil melakukan pembangunan. Saya tadi di jalan berpikir, kalau RJSS ini hadir seperti Parasamya Purna Karya Nugraha pada saat lalu, yang menjadi simpul dari semua pengukuran indeks, ini keren banget Pak Denis. Ya. Nah, lalu selanjutnya di dalam RJSS ya, tadi yang sampaikan Pak Rofi, kira-kira apa di daerah yang ini tadi saya sampaikan, tadi transportasi, sampah, perumahan pemukiman, lalu sumber daya air termasuk banjir di situ, dan itu yang harus dipenuhi. Lalu selanjutnya terkait dengan arsitektur untuk rekontekstualisasi RJSS, saya kira saya tadi RJSS karena di Depok itu punya RSSG. Ya, mirip kan? RSSG itu rintisan sekolah swasta gratis. Dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, salah satunya menyelesaikan gap antara lulusan SD dan SMP. Maka Kota Depok menghadirkan salah satu inovasi rintisan sekolah swasta gratis. Kita kolaborasi dengan sekolah swasta menyelenggarakan sekolah gratis. Nah sebetulnya ini, inovasi-inovasi seperti ini mungkin bisa dijadikan salah satu parameter pendukung dalam indikator proses, gitu ya. Karena kalau lihat RSSG itu lebih ke indikatornya indikator outcome atau indikator impact, gitu ya. Karena jujur Bapak Ibu sekalian, saat ini banyak sekali awarding, penghargaan, inovasi gitu ya. Jadi semua daerah itu berlomba-lomba mengumpulkan sejumlah inovasi sebanyak-banyaknya dari proyek perubahan eselon 4, eselon 3 yang ikut pelatihan dimasukin di input. Dari desa ini di input, dari mahasiswa yang ini di input. Sehingga sebanyak-banyaknya, sehingga indeksnya besar. Padahal ketika diukur, apakah sejumlah inovasi yang di-input itu berdampak atau tidak? Pernah dulu terjadi. Salah satu daerah bagus sekali gitu ya dalam sistemnya. Tetapi ketika kita lihat real di lapangan, itu jauh panggang daripada api. Nah seperti itu. Maka tadi inovasi itu harus inovasi yang berdampak. Dampak itu harus ada ukurannya tadi secara statistik. Terakhir ini masukan di dalam arsitektur strategis rekontekstualisasi RJSS. Pertama, kondisi existing saat ini hanya pada kepatuhan administratif, jadi mengukurnya itu hanya kelengkapan data di atas meja, menyelenggarakan SOP, formalitas belaka. Ya, RJSS harus mengakselerasi kecepatan respon yang lebih agile. Seperti itu. Misalnya bagaimana daerah bisa menyelesaikan jalan rusak. Gitu ya. Berapa responnya gitu ya. Bagaimana daerah menyelesaikan lampu PJU padam. Respon time-nya seperti apa. Jadi itu lebih dinamis seperti itu. Kedua, untuk jeda waktu dan data. Saat ini kami di daerah itu hanya menunggu data hasil BPS. Di mana yang hasilnya itu dirilis hanya 1 tahun atau 2 tahun sekali. Nah ini
menimbulkan kesulitan kita ketika kita merencanakan pembangunan. Nah, bagaimana kalau seandainya ada inisiatif, apakah diperkenankan data-data tertentu itu misalnya kerjasama dengan perguruan tinggi yang sudah terakreditasi di dalam rangka melaksanakan survei. Karena saat ini banyak juga perguruan tinggi misalnya survei-surveinya by order. Ya, pengennya naik terus gitu kan. Yang penting secara politis tidak mengganggu ya Bapak Bupati, begitu demikian ya, seperti itu. Dan yang ketiga itu kuantitas inovasi. Saat ini hanya banyak mengejar, di antaranya mengejar tadi jumlah sebanyak-banyak inovasi, tapi inovasi itu tidak berdampak. Nah, di RJSS harus mengubah itu. Jadi inovasi harus inovasi yang berdampak. Yang terakhir adalah terkait dengan statistik, dashboard, dan skor statis. Jadi saat ini itu output indeks itu berhenti pada pajangan visualisasi hanya angka. Nah nanti ketika RJSS, ketika kita input, itu sudah secara otomatis, itu wilayah-wilayah lain itu harus bisa melihat. Gitu. Saya juga tadi deg-degan juga ketika Pak Dinis sampaikan, ini terbaik kabupaten kota ini, kabupaten kota ini. Waduh, saya bilang, kok nggak ada Depok ya? Begitu ya. Padahal, ini saya buka saja Pak Rofik. Padahal Depok ini tahun 2025 adalah kota terbaik penghargaan pembangunan daerah tingkat nasional untuk kategori kota dengan parameter yang diberikan oleh Bappenas. Seperti itu. Tapi di dalam record tadi ya tidak muncul tuh. Berarti ada parameter yang berbeda. Nah ini mungkin nanti harus kita selaraskan. Kira-kira mana dan harus berhimpun nanti ini Sadler ya, lalu FEB itu dengan Bappenas juga dengan Kemendagri itu untuk duduk bersama. Nah, pada intinya kami di level kota, kebetulan kami pengurus Forum Kepala Bapeda Kota se-Indonesia juga, mengapresiasi hadirnya RJSS, tapi saran kami tadi, mohon untuk menjadi simpul dari semua ukuran-ukuran parameter yang sudah ada saat ini, karena ini masuknya kan di Kemendagri ya, Pak Rofik, saya kira sudah pas gitu, dan pada saat lalu memang Pak Dirjen pernah mengungkap sedikit tentang ini, saya bilang, ini barang apa lagi nih Pak Dirjen? Ternyata hari ini dipaparkan, oh ini ternyata. Jadi ukuran satu daerah tentunya memang kalau saya perlu nih Pak Bupati, ada kartu skor, ada regional scorecard ini untuk memacu daerah. Karena memang kalau tidak ada itu, biasa kita lamban. Nah mungkin nanti hal-hal lain terkait fiskal dan lain-lain itu bisa menjadi parameter juga, dan nanti kategorisasinya bisa dikategorisasikan. Kalau saat ini kan, oh ini kategori kota metro, ini kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Nanti mungkin disepakati kategori apa yang akan digunakan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang atas tanggapannya yang cukup komprehensif. Ya, tadi konvergen ya dengan disampaikan oleh Pak Bupati bahwa inovasi ini penting, namun mungkin inovasi yang berdampak. Dan tentu untuk bisa mendapatkan pandangan yang dari perspektif berbeda, telah hadir bersama kita Prof. Rasaka Mahi, ya mungkin bisa memberikan perspektif ya, karena kita tahu bahwa kita tentu butuh informasi yang sederhana, ya. Tapi jangan sampai kesederhanaan itu kemudian menyederhanakan realitas dan kompleksitas gitu ya, seperti tadi yang sama Pak Bupati bahwa kita ini karakternya beraneka ragam gitu. Nah oleh karena itu tentu kita paham bahwa pemerintah daerah bekerja dalam konteks yang berbeda-beda dan juga paham outcome itu tidak semuanya dalam kontrol pemerintah daerah ya. Oleh karena itu kami mohon tanggapan dari Prof. Rasaka Mahi, sekaligus nanti karena ini waktu terbatas, Prof. Rasaka Mahi setelah memberikan tanggapan langsung ke closing remark aja Prof. Nah kemudian nanti bergilir para panelis yang lain. Jadi pertanyaannya mungkin untuk Prof. Mahi adalah dari perspektif akademik kira-kira pola tantangan apa yang paling sistemik dan berulang dalam tata kelola pemerintahan daerah baik di kabupaten dan kota. Karena Prof. Mahi ini juga juri Pak Dadang ya, yang PPD, jadi beliau pas sekali tadi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah yang sering dirancang seragam padahal kondisi daerah berbeda-beda. Tentu kita mencoba dengan pendekatan RJSS ini bisa
membuat perbandingan kinerja daerah yang lebih adil gitu. Namun memang kami akui mungkin tidak semua parameter itu terwakili sehingga tadi masukan dari para panelis ini akan membantu kami untuk terus mengembangkan indeks ini. Dan yang ketiga tentu kami ingin berharap masukan Prof. Mahi dari sisi metodologi. Kira-kira aspek apa yang paling penting untuk diperkuat dalam mengembangkan RJSS ke depan baik dari indikator, pembobotan atau kontekstual gitu. Sehingga ini tidak hanya sekedar menjadi dashboard gitu ya, tapi benar-benar punya kebermanfaatan baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tentu juga bagi civic society secara keseluruhan. Silakan Prof. Mahi. Mohon izin langsung closing remark nanti Prof. Mahi. Terima kasih Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih atas undangannya pagi hari ini. Mungkin sebelum menjawab berbagai pertanyaan dari Pak Rafiq ya, saya sebenarnya ingin sangat tertarik dalam konteks tadi memperdalam juga ada beberapa yang disampaikan oleh panelis sebelumnya terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan pemanfaatan dari RGSS. Jadi saya menjawab yang nomor 3 dulu ya. Jadi kalau saya lihat ini bagaimana sih kita memanfaatkan ini dengan optimal ya. Tadi sudah disampaikan dengan baik oleh Pak Dinis ya tentang sebetulnya apa yang dilakukan di dalam kita membuat RGSS ini tadi ya. Nah, kalau yang pertama yang saya lihat itu pertama ini pemanfaatan dulu ya. Nah, pemanfaatan ini biasanya karena ini adalah open ya, website yang open gitu ya. Maka yang harus kita lihat juga adalah apakah pemakai itu comfortable atau enggak dengan website ini ya, dan apakah mereka tertarik memakai enggak gitu ya. Nah ini saya rasa ini yang mungkin tadi saya sudah lihat apa yang feature-feature yang sudah disampaikan dashboard tadi kelihatannya belum semuanya ditunjukkan gitu ya, tapi saya rasa ini masih bisa diperkaya. Jadi tanpa kita melakukan analisis perubahan metodologi ataupun apa, kita sebenarnya dengan yang sudah ada ini kita perkaya. Contoh, misalnya kita bisa melakukan analisa sensitivitas. Jadi misalnya tadi Pemda Kota Depok ya, di mana daerah UI ada di situ juga gitu ya, ingin menonjolkan sebenarnya bagaimana sih persoalan di dalam keuangan. Ya, itu kira-kira posisi Kota Depok dengan kota-kota lain itu seperti apa gitu. Kan tadi sudah ada manajemen keuangan sebagai input gitu kan. Di dalam metodologi yang disampaikan oleh Pak Dinas tadi kan ada kelihatan di situ. Jadi kita bisa men-sorting itu. Dan itu bisa ditampilkan dengan misalnya dengan mapping dan sebagainya gitu ya. Saya memberikan contoh yang sederhana, ada data makro yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa akses. Saya tidak bermaksud untuk promosi ini, tapi kebetulan saya sering pakai misalnya ada beberapa website yang kayak Trading Economics atau Global Economy dan segala macam itu memudahkan kita melihat itu kemudian kita jadi comfortable untuk memanfaatkan. Jadi yang pertama nih bagaimana orang tertarik untuk memanfaatkan ya, itu yang pertama dari fitur-fiturnya itu. Nah kemudian kita mungkin juga bisa menggunakan misalnya contohnya di dalam RGSS itu ada input. Ya. Input tadi ada pertanyaan kalau seperti disampaikan Bupati Minahasa tadi, kalau tahun depan TKD turun, itu apa akibatnya? Apakah ranking berubah? Gitu kan? Nah kita bisa bikin analisis sensitivity dari website tadi. Jadi pertama itu. Nah kemudian yang kedua, saya ingin melihat RGSS sebagai sebuah positioning. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Rafiq. Jadi saya lebih melihat itu RGSS itu saat ini dipakai untuk alat evaluasi dari Pemda internal ya. Nah ini membuat Pemda itu nyaman karena apa? Dia itu bisa melihat itu kondisi internalnya itu isunya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya kita bandingin tadi antar kota, oh ternyata kota ini kok lebih bagus dari kita di bidang keuangan. Jadi kita jadi penasaran apa yang terjadi di situ. Nah baru kita masing-masing kota atau wilayah itu memperdalam isu itu. Nah, jadi saya rasa itu adalah next gitu ya. Nah jadi itu menjadi semacam alat evaluasi dan sekaligus, nah ini jadi Pak Dadan saya sangat tertarik. Kalau tadi Pak Dadan bilang simpulan, kalau kita punya istilah di akademik kita pakai namanya menjadi benchmark. Nah kalau dia menjadi benchmark tuh artinya begini,
misalnya ada begitu banyak evaluasi Pemda, tapi kita ingin tahu apakah evaluasi itu konsisten atau benar atau enggak gitu ya. Nah kita punya benchmark analisis, paling enggak oh ya benar ini ternyata arahnya cocok dengan data RGSS gitu ya. Paling enggak arahnya rankingnya is okay gitu ya. Nah tapi kalau benchmark itu juga bisa diperdalam. Nah itu terserah masing-masing dari kementerian atau KL. Ambil contoh misalnya saya kebetulan juri PPD, nanti saya bisa mengusulkan di tahap pertama kalau misalnya mereka menggunakan data, kita bisa pakai data yang dibikin analisis dari RGSS. Nah dari situ baru kenapa itu setiap penghargaan itu beda-beda, karena ada caranya. Kalau PPD itu kemudian langkah selanjutnya itu adalah pendalaman. Jadi masing-masing daripada tim penilai itu ke daerah. Nah setelah kita melakukan screening di tahap pertama. Nah tahap pertama ini adalah data ya. Nah jadi itu yang paling penting. Nah mungkin tantangannya itu adalah ke depan ya saya menjalankan tantangan juga di sini adalah bagaimana tadi sudah disampaikan dari Kota Bogor ya, bagaimana itu data ini updated ya. Nah persoalannya adalah mungkin karena data ini menggunakan data sekunder. Nah data sekundernya ini kalau mereka tidak mempublikasikan otomatis ya tidak ada datanya di dalam RGSS gitu ya. Nah jadi itu mungkin tantangannya. Kemudian yang kedua ya mungkin apakah memang mudah tadi ya menggunakan datanya itu. Dan kemudian yang ketiga adalah siapa pengampunya ini. Nah, ini yang paling penting ya, siapa pengampunya ke depan dan tentu bisa dikembangkan lebih jauh ya. Saya rasa mungkin aspek-aspek itu ya closing remark-nya kalau menurut saya memiliki harapan yang sangat baik terhadap RGSS ini ya sebagai salah satu alat yang untuk bisa membantu melakukan self evaluation daripada pemerintah daerah ya. Nah, kemudian dari menggunakan RGSS ini mungkin setiap daerah itu bisa kemudian memberikan fokus ya apa yang harus diperbaiki di setiap daerahnya masing-masing. Nah, itu kemudian bagi di luar daerah artinya bisa pemerintah maupun masyarakat menggunakan ini bisa selanjutnya menjadi sebuah alat tolak ukur benchmarking ya sejauh mana misalnya suatu daerah itu dinilai baik atau tidak ya. Nah, itu kan relatif ya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat kalau pengukurannya itu berdeviasi jauh daripada benchmarking ini ya tentu ada pertanyaan apakah surveinya sudah tepat atau mungkin ya harus ada perbaikan di dalam RGSS-nya sendiri gitu. Jadi itu sesuatu yang menjadi alat ya untuk pemerintah daerah maupun juga untuk pemerintah pusat. Saya rasa itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mahi atas masukannya terutama dari konteks metodologi dan juga motivasinya ya bagi kami untuk terus mengembangkan ya LPM dan tim dari Chandler untuk terus mengembangkan RGSS ini agar kebermanfaatannya bisa lebih optimal. Mungkin saya lanjut ke Pak Dadang biar langsung bergiring nanti terakhir Pak Bupati. Silakan Pak Dadang. Keberlanjutan. Baik, ini satu dulu Pak Rofik. Kalau saya sih ini bagus. Dan bagaimana ini agar bisa terimplementasi, sebetulnya kalau daerah itu akan manut ketika sudah dalam bentuk regulasi. Regulasi yang kami sarankan ini melalui Permendagri misalnya, seperti itu, atau melalui Bappenas. Jadi dua kanal itu yang bisa digunakan. Karena tadi ini kan lintas sektor, tidak dalam satu sektor. Di kementerian kan sektoral, nah gitu. Jadi kami sarankan tadi di Kemendagri, mulai Permendagri, ketika itu diluncurkan, itu daerah pasti mengikuti. Tentunya nanti dengan berbagai tahapan gitu ya. Jadi untuk menjamin keberlanjutannya, jadi perlu ada memang sejenis bagaimana menginput data ini segala macam, dan memang
perlu ada pancingannya dalam ini. Contohnya dengan kapasitas fiskal yang saat ini terganggu, ada insentif fiskal daerah. Bagi daerah yang scorecard-nya, sukses scorecard-nya tinggi, maka kapasitas fiskalnya itu bisa ditambahkan. Contoh punten ya, saat ini Pak Mendagri saya kira cukup bagus. Ini memberikan penghargaan bagi daerah wilayah Sumatera, untuk besok ini wilayah Jawa dan Bali, untuk capaian tadi, indikator makro tadi. Kalau nanti sudah ada RJSS, saya kira RJSS ini bisa menjadi salah satu yang bisa digunakan yang menjadi parameter keberhasilan sebuah daerah gitu. Di PPD saya kira Prof, saya kira sudah rigid sekali, bagus sekali. Apalagi saat ini yang untuk tahun saat ini, bagaimana kontribusi daerah terhadap program-program yang menjadi proyek strategis nasional. Itu sangat rigid sekali. Nah, RJSS ini belum menjawab ke situ ya Prof. Karena ini tadi, kalau saya sih lihat kalau RJSS itu di akhir tadi, kalau kita proses dalam dalam pemerintahan itu, dan tadi wujud kesejahteraan masyarakatnya, indikatornya tadi RJSS, indikator prosesnya tadi belum kelihatan. Kalau kami ya sarankan ini dilanjut sih RJSS ini dan kami siap untuk melakukan itu. Itu Pak Rofi. Terima kasih Pak Dadang atas juga tadi ya dukungannya dan insya Allah tentu kolaborasi kami ya LPM, Chandles dan Kemendagri, Bappenas tentu juga pemerintah daerah akan memperkuat dan mengoptimalkan ya penyusunannya baik dari sisi teknokratiknya maupun sisi implementasinya. Mungkin selanjutnya Bu Tri, silakan Bu. Ya, baik Pak. Kalau dari Apexi seperti hasil diskusi dengan tim Chandler sebelum-sebelumnya, kami menekankan pada dampak apakah RGSS ini bisa berdampak kepada pemerintah daerah dan kemudian keberlanjutannya. Bagaimana RGSS ini bisa berlanjut tahan terhadap periodisasi kepemimpinan baik itu kepala daerah maupun pimpinan kepala dinas. Kemudian selanjutnya kami juga menekankan bahwa RGSS ini mau seperti apa? Apakah dia mandatori atau sukarela? Kemudian siapa pengampunya? Tadi seperti Pak Dadang sudah sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah kami menekankan pada karakteristik dan tipologi untuk implementasi dari RGSS ini. Mungkin itu saja Pak dari kami. Baik, terima kasih Bu Tri. Kami udah catat saya kira beberapa poin penting ya terkait dengan bagaimana kita bersama-sama mengembangkan dan memanfaatkan RJS ke depan, tentu dengan catatan-catatan yang disampaikan oleh Ibu maupun panelis sebelumnya. Mungkin terakhir silakan Pak Bupati. Ya, terima kasih. Seperti tadi juga saya sangat setuju dengan Prof dengan berbagai macam catatan. Terus Pak Dadang juga, Ibu. Kalau dari kami pemerintah kabupaten sebenarnya kita sudah menjelaskan bahwa proses semua administrasi ya mungkin karena namanya birokrat ya, birokrasi jadinya ini sudah sangat banyak. Sehingga kami harapkan bahwa Regional Government Success Scorecard ini lebih kepada bukan penghakiman. Bukan hanya menunjukkan kau jelek, kau bagus, kau kurang, kau baik. Tetapi bagaimana ini memberikan solusi. Kalau jelek, intervensinya bagaimana? Ini yang sebenarnya kami butuhkan. Karena kalau tidak, kami ini hanya sekedar objek untuk dinilai, ini jelek. Jeleknya ini kan banyak hal yang perlu kita lihat. Sumber dayanya mungkin gak ada, sumber daya manusianya juga kurang. Nah ini yang perlu diintervensi sehingga manfaat dari apa yang akan ditambahkan ini dari sekian banyak parameter-parameter yang sudah ada, ini menjadi solutif. Menjadi solusi untuk menyelesaikan, bukan menjadi penghakiman terhadap kinerja yang buruk. Ada daerah yang parameternya sangat bagus, kepala daerahnya ketangkap KPK. Apakah itu suatu keberhasilan? Ada parameter yang jelek, ya, tapi kepala daerahnya dicintai oleh rakyat, terpilih lagi. Nah ini juga menjadi suatu masukan ya.
Nah, itu mungkin saja tanggapan dari kami. Baik, terima kasih Pak Bupati selaku panelis terakhir yang memberikan closing remark. Jadi dari diskusi tadi dan juga paparan sebelumnya ya kita bisa bisa mengambil benang merah bahwa RJSS ini adalah inisiatif penting dan sangat relevan bagi kita, bagi Indonesia ya karena terutama terletak pada upaya untuk membaca kinerja daerah yang lebih kontekstual, berbasis data dan tentu berorientasi pada pembelajaran. Jadi poin penting adalah pembelajaran ketika kita melihat kenapa ada daerah ya dengan kondisi yang sama tapi punya kinerja berbeda, apa faktornya. Ini yang mungkin menjadi penting dan tentu bagi pemerintah pusat itu menjadi ruang untuk pembinaan. Jadi dengan cara membandingkan daerah dengan peer-nya yang lebih adil, maka RJSS ini bisa memberikan alternatif ya untuk pemeringkatan yang dibandingkan yang konvensional. Namun tentu tadi catatan dari semua panelis kami pahami bahwa RJS ini harus digunakan hati-hati. Ya, tidak boleh sebagai bukti langsung untuk mengatakan bahwa ini berhasil atau ini kegagalan ya. Jadi mungkin lebih tepatnya adalah kinerja relatif. Ya, kinerja relatif dari suatu daerah sehingga yang paling penting adalah RJSS ini adalah alat diagnostik yang mungkin akan membuka pertanyaan yang lebih baik, apa kekuatan daerah, apa tantangannya, daerah mana yang bisa jadi rujukan untuk pembelajaran, dan dukungan apa yang dibutuhkan agar kinerja pemerintah daerah dapat meningkat, terutama ini dari apa yang bisa disediakan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu tentu dengan masukan-masukan tadi, perbaikan metodologi akan terus kami lakukan, kami kembangkan sehingga instrumen ini benar-benar bisa memperkuat ya tata kelola pemerintahan daerah, pembelajaran antar daerah dan yang paling penting adalah membangun budaya kebijakan berbasis bukti. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami simpulkan dalam diskusi panel ini dan tentu selaku moderator kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para panelis yang telah membuka wawasan, berbagi cerita, berbagi pengalaman, sehingga kemudian kami punya modal yang sangat baik untuk bisa mengembangkan indikator ini dengan lebih baik ke depan. Terima kasih dan atas nama moderator ya tentu kami mengucapkan mohon maaf jika dalam penyampaian dan panduan diskusi ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan juga para panelis. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Tentunya terima kasih juga untuk para peserta yang sudah aktif berpartisipasi. Terima kasih Bapak dan juga Ibu. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Ya tentunya diskusi tadi sangat insightful sekali. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita bawa pulang termasuk bisa kita implementasikan di dalam dunia kerja kita tentunya. Baik, as we are approaching the end of today's seminar, we would like to invite a member of the Board of Directors of Chandler Governance Group to deliver the conclusion and closing remarks to Mr. Lam Iyang. The stage is yours. Right, thank you very much, and good afternoon, everyone. I'm very mindful I'm standing between all of you and lunch, so I promise to be very brief. I would just like to thank all participants, or every one of you here in the ballroom, as well as those joining us online. Thank you very much for taking time to join us today, and thank you also for your active participation. I must also thank all our speakers and the panelists for sharing their insights on this very important topic of regional government success. Of course, it's important also for me to thank the partners in developing the RGSS as well as in organizing today's seminar. Kemendagri, LPM at the University of Indonesia, APECSI, APCATSI, and all the local governments that have dialogued with us in helping us to understand the circumstances in Indonesia and how RGSS can meet the needs.
I won't attempt to summarize what we have discussed today. It's been a very rich discussion. And I think what stands out for me is the common desire to do better, strive for better outcomes, better impacts, and to improve the lives of our citizens. And I think at the end, at the core of it, that is what RGSS wants to help do. As highlighted during the panel discussion, RGSS is not assessment, not a judgment. It is a diagnostic tool to help us better understand what we are doing well, what are the areas that we can do better in, and how we can learn from others, from our peers, in improving in those areas. So I think it's important that even as we come to the end of this seminar, it is not the end of the work. It is actually the beginning of the work. We will continue to work with LPM, with Kemendagri to enhance and improve RGSS to make sure it is a tool that will help all of you in terms of how you can strive for greater success in your kota, in your kabupaten. And I think that's really the important point. And from CGG, we stand ready to explore opportunity to work with Kemendagri, continue working with LPM, and with you as well in your various governments in the areas of capacity building and developing systems that can help you address the areas of improvement that is identified through RGSS. So with that, really, I want to once again thank every one of you for taking time to meet with us, and we look forward to being able to work together to strive for better impact, better outcome, and better lives for all of our citizens. Thank you very much. Thank you, Mr. Lam Iyang, for the inspiring and helpful reflection shared with us today. Baik, Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran dan juga aktif berpartisipasi, baik yang telah hadir secara langsung maupun secara online. Semoga diskusi hari ini dapat menjadi langkah positif menuju tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan berdampak nyata bagi masyarakat. Atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Chandler Governance Group, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan tim Inke Maris dan Associates, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Demikian seminar dan peluncuran RGSS resmi kami tutup. Setelah ini Bapak Ibu sekalian dapat menikmati hidangan makan siang yang telah kami sediakan di depan ballroom dan dapat dinikmati di dalam ballroom. Saya Ismi Ingleton pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Indonesia.